Halo penikmat horor, Selamat datang di IA Room. Untuk terus mensupport channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. kami menyarankan agar menggunakan headset untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Halo penikmat horor, balik lagi nih. Kali ini gue punya cerita yang datang langsung dari nenek gue. Cerita horor ini berasal dari rumah atau tempat tinggal dari nenek gue. Gue ceritain dulu ya, latar belakang dari tempat tinggal ini. Jadi tempat tinggal ini atau rumah ini dibeli sekitar tahun 50 dan cerita atau kejadian yang akan gue ceritakan nanti itu terjadi sekitar tahun 2010. Rumah nenek gue ini terletak di depan taman kota di daerah Jakarta Selatan. Rumahnya ini bisa dibilang cukup luas karena memiliki dua akses masuk mobil di arah depan dan belakangnya. Di rumah ini juga memiliki teras yang cukup luas untuk 20 orang berkumpul. Di dalam rumah juga terdapat banyak kamar. Ada 6 kamar, 2 gudang, serta 2 kamar mandi. Untuk ruang tengahnya sendiri juga cukup besar dan juga pernah menampung sekitar 50 orang di dalamnya. Di halamannya juga ada taman yang cukup luas dan ditumbuhi pohon-pohon besar. Dulu gue sama saudara gue itu sering banget main di sana waktu kecil. Sebenarnya kalau untuk cerita horor di sini itu ada banyak banget dan bakal gue ceritain lain waktu. Oke, langsung ke ceritanya aja ya. Jadi nenek gue ini tinggal di rumah ini bersama tante gue, anaknya, dan juga ditambah satu asisten rumah tangga bernama Mbak Pin. Mbak Pin ini memiliki perawakan dengan tubuh yang kecil, rambut yang putih, dan selalu dikuncir. Mbak Pin ini termasuk ART yang cukup rajin ya. Dan rutinitas Mbak Pin ini kalau pagi pasti beli sayur, nanti sekitar jam 9 pulang lagi. Lalu masak dan dilanjut bersih-bersih rumah. Nenek gue ini senang banget sama Mbak Pin dan banyak menghabiskan waktu dengan ngobrol setiap Mbak Pin sedang kosong ya. Pagi itu, seperti biasanya, nenek gue ini bangun dan beliau ini punya rutinitas. Jadi kalau pagi itu beliau akan melaksanakan sholat subuh dan saat matahari terbit dilanjutkan sholat duha di kasur. Karena nenek gue ini sudah cukup berumur, umur 58 tahun, jadi semua dilakukannya itu di atas kasur dengan duduk. Dan kalau nenek gue ini pengen jalan-jalan di sekitar rumah, dia akan menggunakan tongkat. Dan kalau berpergian keluar, menggunakan kursi roda. Selepas duha, nenek gue duduk di bangku yang terletak di ruang tengah di rumahnya itu. Dan bangku ini itu menghadap langsung ke teras dan pintu masuk. Nenek gue sambil memandang keluar dan berzikir, sambil menunggu kedatangan dari Mbak Pin yang di waktu itu seharusnya sedang di pasar. Di tengah zikirnya, nenek gue ini dari ekor matanya melihat ada sosok orang di sisi kanannya yang agak jauh, sekitar 3 meter. Nengoklah nenek gue ini. Dan nenek gue kaget karena di situ ada Mbak Pin yang sedang sisiran dan mengurai rambutnya. Nenek gue pun bilang, "Loh, Mbak Pin kok di situ? Kenapa nggak ke pasar? Ini udah siang loh. Apalagi nunggu tukang sayur." Mbak Pin ini hanya diam dan melanjutkan menyisir rambutnya. Tiba-tiba terdengar suara lonceng sapi yang digantung di pagar depan rumah. Nenek gue pun noleh. Dan kalian tahu apa? Nenek gue melihat Mbak Pin di depan pagar baru mau memasuki rumah.
Nenek gue pun kaget dan melotot. Gak percaya apa yang dilihatnya. Lalu, kalau itu Mbak Pin, lah, lalu ini siapa? Nenek gue nengok lagi. Dan Mbak Pin yang tadi sedang menyisir rambut itu sudah hilang. Masuklah Mbak Pin yang asli dan menyapa nenek gue seperti biasanya langsung menuju dapur. Nenek gue pun memilih untuk gak menceritakan ke Mbak Pin. Takut nanti Mbak Pin tidak betah. Nenek gue juga menyadari karena rumah ini banyak sekali sejarahnya dan cerita horor yang terjadi itu tidak hanya sekali ini saja. Oke, jadi itu ceritanya. Gimana nih pendapat kalian para pendengar? Ada yang punya cerita horor di rumahnya atau di rumah neneknya? Sharing dong cerita kalian. Bisa lewat email di iar.horror@gmail.com atau DM di Instagram di @hiar.room dan Twitter kita di iar_room. Terima kasih. Jadi gitu cerita dari rumah nenek gue. Kalau lu, apa nih pendapat lu soal rumah nenek gue? Ini tipikal rumah zaman dulu gitu nggak sih? Kayak lorong yang panjang gitu sama lemari-lemari yang punya kaca gede gitu. Ya kalau untuk lemari yang kaca gede gitu emang ada bener yang kayak kata lu gitu tipikal. Dan itu diletakin di ruang tengah tadi. Dan kalau lorong yang panjang itu juga ada. Tapi bedanya kalau di rumah-rumah pada umumnya itu pasti kan lorong kanan kirinya itu kamar tidur. Nah, tapi ini beda. Jadi sisi kirinya itu ada 2 toilet, terus sebelahnya 2 toilet itu ada 2 gudang, lalu habis itu ada kamar dari ART. Dan sisi kanannya itu halaman belakang dari rumah nenek gua. Dan oh, gue jadi inget nih, di kamar ART, jadi kalau misalkan lu masuk ke dalam kamar tidur ART-nya ini, lu akan menemukan sebuah pintu di sisi kanannya. Dan kalau lu buka, tapi itu udah digembok ya beberapa tahun belakangan ini. Tapi waktu itu pernah dibuka dan pas dibuka, lu tahu nggak di dalam itu ada pohon beringin. Pohon beringin. Iya, pohon beringin. Jadi pohon beringinnya itu bener-bener. Jadi kalau lu buka pintu, ya itu di dalam ruangan itu ada pohon beringin. Tapi bukan ruangan yang tertutup gitu ya. Atasnya itu kebuka dan lantai-lantainya itu udah banyak yang keangkat karena dari pohon pohon aja kan pohon kan tumbuh gitu jadinya pasti ngangkat-ngangkatin ubinnya itu sih. Jadi ART itu udah apa ya? Udah itu ibarat satu kamar sama pohon gitu. Iya, Serem juga sih. sebelahan sih Sebelahan kamar sih ya. pohon. Tabah juga Tabah sih. juga sih itu. Oh, dan di situ nanti lain waktu akan gue ceritain sih. Ada cerita soal pohon beringin itu dan ada ART yang mengalaminya. Ya. Jadi segitu dulu aja cerita hari ini. Thank you yang udah dengerin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sekali lagi ditunggu ya komennya di bawah. Dan kalau yang ingin ceritanya dibacakan di sini bisa kirim ceritanya ke iar.horror@gmail.com. Terima kasih.